Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, ayah bunda yang ada di rumah maupun yang sedang bekerja? Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pagi ini atau kesempatan kali ini kita berjumpa tapi dalam keadaan yang berbeda tentunya karena dalam masih masa pandemi. Jadi anak-anak selalu jaga kesehatan, jaga makan, jaga lingkungan juga. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Kalau kali ini Miss Sisa nggak pakai masker ya, karena Miss Sisa harus ngomong sama kalian semuanya, karena kita harus belajar. Tapi masker selalu berada di kantong Miss Sisa. Kalau pas Miss Sisa keluar atau Miss Sisa aktivitas di selain mengajar kalian di sini. Nah, untuk itu kalian harus selalu pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer jangan lupa, dan juga tisu basah tentunya kalian harus punya. Salah satu di antaranya kalian harus punya untuk menjaga kesehatan kalian ketika berada di luar. Tapi jika kalian tidak ada sesuatu yang penting untuk keluar, kalian usahakan untuk di rumah. Dengan di rumah kalian otomatis membantu para dokter dan juga para perawat yang berada di rumah sakit. Beban mereka bisa berkurang dengan kalian tetap di rumah. Seperti itu. Nah, anak-anak, tahun ini kita berbeda, ya, karena tampilannya berbeda. Kita jumpa hanya di lewat YouTube atau lewat Classroom atau lewat Google Form. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap belajar, tetap fokus, karena itu adalah tugas utama kalian. Meskipun kalian tidak bisa pergi ke sekolah, tapi kalian bisa sekolah di rumah, dan Miss Tisa akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian agar kalian tidak ketinggalan pelajaran. Nah, kali ini Miss Tisa akan memberikan kontrak belajarnya, bahwa seperti apa sih yang harus dilakukan oleh ayah bunda dan juga anak-anak di rumah. Nah, di sini Miss Tisa kasih petunjuk kepada orang tua dan siswa apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan kegiatan belajar seperti ini, yaitu belajar daring dalam jaringan atau luar jaringan atau luring, atau bahasanya bisa disebut dengan online dan offline. Nah, untuk ayah bunda, bimbinglah putra-putrinya dalam belajar dan mengerjakan tugas. Jadi kita arahkan putra-putri kita. Kemudian, selalu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan pembelajaran. Ya, itu penting. Itu adalah komunikasi yang baik. Kita ciptakan komunikasi yang baik terhadap orang tua dan guru serta siswa. Kemudian, serahkan tugas kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Jadi mungkin kalau misalkan ada LP dikerjakan, misalkan ada tugas apa ya dikerjakan. Kemudian mintalah penjelasan kepada Bapak Ibu guru dengan detail tentang tugas yang akan dikerjakan oleh putra-putri kita. Kemudian untuk siswa, nah kalian ada apa sih yang harus kalian lakukan anak-anak? Nah, yang kalian lakukan adalah ketika mau belajar, kalian harus membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Tentunya dalam keadaan khusyuk. Bahwa kalian ketika belajar harus dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu adalah konsisten atau fokus. Nah, bahasanya adalah fokus, baca basmalah dan doa mau belajar. Kemudian ucapkan salam terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan pada guru. Misalkan kalian ada yang ditanyakan, kalian jangan lupa ucapkan salam itu sebagai bentuk sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua atau kepada guru. Kemudian, selesaikan dan kerjakan setelah serahkan tugas kalian yang berikan kepada guru yang sesuai dengan jadwalnya. Ya, tentunya melalui Google Form, Classroom, atau YouTube, atau apapun nanti yang akan diperintahkan. Kemudian, jangan lupa yang terakhir, bacalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah belajar. Nah, itu jangan lupa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa tadi kita melafalkan bersama, baca basmalah dan doa mau belajar. Semoga Allah memberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
menandakan tangan, dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kali ini kelas 4 di semester pertama dalam pembelajaran pertama yaitu tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Kalian tentunya sudah sering mendengar surat Al-Falaq. Tujuan pembelajaran yaitu agar kalian apa? Mampu memahami Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian mampu membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, kalian dapat menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Yang keempat, kalian bisa menunjukkan hafalannya dengan baik sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Nah, berikutnya. Nah, ini kita akan belajar bersama. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada beberapa gambar. Kalian buka buku dulu juga ya. Buku PAI Agama Islam halaman 1 dan 4. Nah, di sana akan terlihat ada sebuah gambar ya. Nah, ini seperti ini yang Misisa kasih kursor. Ini adalah gambar di mana seorang siswa dan guru sama-sama fokus dalam belajar dan mengajarnya. Jadi anak-anak juga sama kita terapkan fokus dalam belajar. Jangan sampai kita sambil bermain meskipun Misisa nggak lihat, tapi Allah Maha melihat loh, ya kan? Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Fokus, ini fokus. Nah, semuanya menyimak. Kemudian yang kedua, dengan fokus itu kita akan dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik. Nah, kita belajar menulis bisa dengan baik. Ya, yang ketiga, kita mampu menghafal. Nah, nanti mungkin akan ada tugas menghafal. Ya, jadi kalian juga harus mempersiapkan itu karena salah satunya tadi ada tujuan pembelajarannya, kalian bisa menghafalkannya. Nah, kemudian apa yang berikutnya yang harus kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan adalah fokus tadi untuk belajar. Berikutnya, Al-Falaq artinya apa? Nah, kalian sudah melihat ya, waktu subuh. Nah, penjelasannya seperti ini. Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Ini ceritanya seperti apa sih? Sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Falaq ini. Nah, Allah memberitakan Rasulullah ketika Rasul berada dalam perjalanan. Agar apa? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah merintahkan agar mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, yaitu dalam bahasa Arab Al-Falaq. Falak artinya. Maksudnya bagaimana? Allah merintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Nah, ternyata kejahatan di dunia ini atau di muka bumi itu banyak. Dikategorikan berbagai macam, yaitu yang pertama ada kejahatan makhluk. Contohnya apa coba? Contohnya kejahatan makhluk adalah contoh misalkan ada pembunuhan, naudzubillah min dzalik. Kemudian perampokan. Kemudian binatang buas. Nah, itu juga termasuk kejahatan makhluk Allah, yaitu manusia dan binatang ciptaan Allah. Kita doa mohon kepada Allah bahwa ya Allah berikanlah hamba perlindungan. Kemudian ada kejahatan malam apabila gelap gulita, misalkan di suasana hening malam biasanya kan ada makhluk-makhluk Allah yang ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Nah, kita juga harus menghormati. Nah, bagaimana kita cara berlindung kepada Allah? Dengan cara kita memohon, memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang tidak kelihatan maupun terlihat. Kemudian ada kejahatan tukang sihir, misalkan mantra-mantra. Nah, di kalangan masyarakat luas ini juga banyak seperti itu. Tapi kita harus mengimani itu ada, tapi karena izin Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang terlaksana tidak karena Allah. Pasti yakini itu karena izin Allah. Kemudian ada kejahatan orang dengki. Orang dengki tidak akan tercipta tanpa izin Allah. Maksudnya apa? Ada orang-orang tersebut yang misalkan ada orang yang nggak suka kepada kita, memfitnah kita, mencoba untuk
nggak suka kepada kita, kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, kita tidak usah membalasnya. Kita tidak usah membalas dengan tangan atau perbuatan kita, mulut kita, telinga kita, dengan organ tubuh kita. Tidak usah. Terus apa yang kita lakukan, Miss? Kita ikhlaskan saja. Kita ikhlaskan bahwa semua yang orang itu berikan adalah atas izin Allah. Dan kita harus bagaimana? Sabar. Ikhlaskan, pasti Allah akan beri imbalan kepada orang tersebut. Dengan caranya Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir membalasnya. Wah, besok itu saya balas, biar bisa balas. Kalau kalian membalas perbuatan itu, berarti kalian sama. Hanya berlakunya seperti orang itu. Tidak ada bedanya. Kita ikhlaskan, udah biarkan saja. Nanti Allah yang membalas kita, seperti itu aja. Jadi kita enak, ringan, kita nggak ada beban pikiran. Kalau kita banyak pikiran, iman kita turun, imun kita ikut turun. Akhirnya kita tidak jadi aman dari virus-virus yang ada. Makanya yang perlu kita ciptakan adalah jaga iman, jaga imun, agar kita aman. Ya, ada iman, imun, aman. 2A, 2I, 1A. Iman. Dengan iman kita akan percaya bahwa Allah sudah memberikan semua proses kehidupan ini harus kita lewati. Yaitu kita semua harus proses untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Dengan imun, otomatis dengan iman kita yang kuat, insya Allah imun kita akan meningkat. Ya, imun kita akan menjadi lebih baik, lebih bagus, agar kita aman dari virus-virus yang tengah beredar. Insya Allah semua itu akan bisa diatasi dengan 2I 1A. Apa tadi? Iman, imun, dan aman. Insya Allah aman, ya. Maka dari itu, apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Ya, paham ya anak-anak ya? Berikutnya, mari kita baca bersama surat Al-Falaq, diawali dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Nah, mari kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, ada beberapa kalimat yang atau beberapa kata, suku kata atau satu huruf, dua huruf yang pelafalannya berbeda. Nah, anak-anak kita simak dulu bacaan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min Shadaqallahul azim. Nah, tadi ya rekamannya bisa kalian putar, bisa kalian lihat bersama. Nah, berikutnya kita akan melafalkan satu huruf per huruf, yaitu tentang melafalkan huruf hijaiyah yang serupa tapi tak sama. Nah, ini bisa lihat lihat di kursor ini, yaitu ini adalah huruf fa. Fa, coba lihat Miss Tisa, fa. Fa, langit-langit menyentuh gigi depan. Fa, fa. Nah, sementara ini adalah sh, yaitu sh, shin, sh.
Kemudian yang ini adalah tipis, sin. Sin, ya, sin. Kemudian yang ini adalah ha. Ha, tipis ya. Ini kho. Ini ada di tenggorokan, kho. Ya. Kemudian ini ada a. Ini biasa kalian melafalkan huruf a abjad a itu ya. A biasa. Tapi ini beda, yang ini a. Nah, ini a ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, beda ya. A. Kemudian ini adalah gho. Ghin atau gho. Ini makhraj hurufnya di leher, tenggorokan. Kemudian o. O itu ada di sini. Ini dilihat, dipegang. Nah, ini fa tipis, fa. Nah, ini sama seperti ini tadi ya. Nah, ayo lafalkanlah secara berulang dan huruf-huruf berikut sehingga jelas perbedaannya. Kalian latihan di rumah ya. Kemudian lakukan berulang-ulang sehingga kamu dapat melafalkan surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa bacalah buku paket PAI dari halaman 1 sampai 4. Ya, baca buku paket PAI dari halaman 1 sampai 4, kemudian carilah poin dalam buku tersebut pada halaman itu, halaman 1 dan 4. Kemudian salinlah dalam buku tulis. Kalian tulis dalam buku, kalian harus menata dengan rajin, jangan sampai kalian dicampur dengan pelajaran lain. Misalnya pingin pelajaran agama sendiri, jadi misalkan suatu saat misalnya mau periksa buku, kalian punya buku yang rapi, bisa tertulis dengan rapi. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran PAI tentang Al-Falaq. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap terapkan protokoler kesehatan. Nah, kita baca hamdalah dulu ya sebelum kita closing. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita bertepuk-tepuk dulu agar kita selalu fresh, selalu segar, selalu ceria ya, karena itu juga bagian dari pembelajaran mistisah. Harus ada tepuk, ada selawat atau bernyanyi. Nah, kali ini Misisa akan bertepuk dan juga bersolawat. Kita tepuk dulu ya agar kalian tetap semangat. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes ya. Ya Allah, semoga kita selalu dalam keadaan Islam ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita bersalawat dulu ya. Kalian tahu salatullah nanti diganti nadanya dengan oh adik berbaju biru. Ya itu ya. Yuk bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.